Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan, senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qabla subuh atau sebelum subuh ini, marilah kita mengkaji bersama tentang sebenarnya manusia itu bersifat abadi dan sebenarnya Tuhan itu bersifat fana atau rusak. Apa kenyataannya? Memang selama ini manusia diajarkan di dalam agama-agamanya, di dalam syariat-syariatnya, dipelajari atau diajarkan bahwa Tuhan itu maha kekal, Tuhan itu maha baqo, Tuhan itu maha langgeng, dan kebalikan dari sifat muhalnya Allah, yakni Tuhan itu muhal, tidak mungkin fana atau rusak. Tuhan itu tidak mungkin hancur. Akan tetapi manusialah yang fana, yang rusak, yang hancur. Itulah ajaran-ajaran di dalam semua agama-agamanya manusia yang ada di dunia ini. Akan tetapi itu hanyalah sebuah pengajaran-pengajaran saja. Itu semua hanya konsep-konsep kemanusiaan saja, dan itu semua tanpa bukti yang nyata. Semua hanya kata-katanya. Semuanya hanya ikut-ikutan keterangan-keterangan orang-orang yang terdahulu, kitab-kitab yang terdahulu. Kita tak pernah membuktikan kitab yang nyata pada diri kita, karena kita lebih percaya, lebih yakin kepada orang lain, kepada orang dahulu daripada kepada orang, yakni diri kita sendiri. Kita lebih yakin, kita lebih memandang manusia yang di luar diri kita daripada manusia yang ada di dalam diri kita. Karena sesungguhnya manusia yang ada di luar diri kita itu sebenarnya tidak ada. Manusia zaman dahulu itu sebenarnya tidak pernah ada. Bila tidak ada diri kita sendiri, manusia yang di luar diri kita, yang kita yakini dan yang kita percayai itu sebenarnya tidak wujud, tidak ada, tanpa kewujudan diri manusia kita sendiri. Kenapa manusia tidak percaya, tidak yakin dengan dirinya sendiri, lebih yakin dengan diri orang lain,
lebih yakin kepada kitab orang lain, lebih yakin kepada apa yang orang lain bicarakan, tanpa kita mau mencari sendiri bukti-bukti tentang Tuhan itu, tanpa kita dapatkan sendiri realita ketuhanan itu. Kita hanyalah ikut-ikutan metode-metode apa yang ada di luar diri kita, tanpa kita mengikuti metode diri kita sendiri selama ini dalam bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa bukti bahwa manusia itu sebenarnya bersifat abadi dan Tuhan bersifat rusak atau fana? Apa buktinya? Buktinya selama ini kajian-kajian ketuhanan, ilmu hakikat makrifat hanya sebatas dikaji-kaji saja, hanya sebatas diomong-omong saja, hanya sebatas dipelajari saja, tanpa teraplikasi di dalam apa pelajaran yang ada di dalam hikmah ketuhanan itu sendiri. Manusia mengahad-ahadkan Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia itu bisa mengahad-ahadkan Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia itu bisa mewujud-wujudkan Tuhannya? Bagaimana mungkin manusia itu mengada-adakan Tuhannya? Wong Tuhan sudah ahad, wong Tuhan sudah wujud, wong Tuhan sudah ada, kok manusia dengan gayanya mengahad-ahadkan Tuhan? Kok manusia dengan sombongnya mewujud-wujudkan Tuhan? Kok manusia dengan egonya mengada-adakan Tuhan dengan metode-metode yang selama ini dipelajari oleh seluruh manusia? Kenapa itu semua terjadi? Seolah-olah manusia lebih hebat daripada Tuhan. Seolah-olah manusia lebih wujud daripada Tuhan. Seolah-olah manusia merasa lebih langgeng daripada Tuhan. Apa buktinya? Bisa mengahadkan Tuhan. Manusia bisa mewujudkan, bisa mengadakan Tuhan, berarti manusia merasa lebih hebat, lebih wujud, lebih ahad daripada Tuhan itu sendiri. Kenapa manusia selama ini merasa bisa mengadakan, mengahadkan, mewujudkan Tuhan? Karena manusia merasa dirinya lebih wujud daripada Tuhan di hatinya. Karena manusia selama ini telah jadi Tuhan di dalam dadanya sendiri yang kepo dengan pelajaran-pelajaran Tuhan, padahal dirinya telah lama menyerupai Tuhan. Contoh diri saya sendiri, usia 52 tahun. Di dalam 52 tahun itulah keabadian kelanggengan diri Abdul Halim ini, yang mana hanya mengkaji-kaji tentang ketuhanan saja. Tapi di dalam dada Abdul Halim ini yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang esa, yang hadir, yang ahad, hanya bertajalli
pada Abdul Halimnya saja. Itulah bukti bahwa Abdul Halim ini maha abadi, maha kekal, maha langgeng. Selama 52 tahun ini tidak rusak-rusak. Tapi anehnya Tuhan yang dikaji-kajinya selama inilah yang maha rusak. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan-Tuhan yang dikaji manusia selama ini ya rusak, hanya sebatas dikaji saja. Kenapa? Karena masing-masing manusia masih jadi Tuhan bagi dirinya, sehingga mengkaji Tuhan hanya dusta saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu apa bukti saya, bukti kita semua manusia bersifat abadi? Bukti manusia bersifat kekal, bukti manusia bersifat bako. Coba cek badan Anda. Badan Anda hidup terus kan? Sejak dulu sampai sekarang. Tidak bau, tidak menjadi bangkai. Itulah tanda keabadian manusia. Maknanya badan ini kalau sudah mati, sudah fana, sudah rusak, 1, 2, 3 hari sudah bau bangkai, mayat. Kenapa sampai hari ini kita tetap langgeng, tetap ada, tetap abadi? Karena manusia merasa dirinya lebih abadi, lebih langgeng, lebih kekal daripada Tuhan. Padahal kelanggengan manusia sampai hidup 52 tahun ini, kelanggengan Anda sampai usia berapa Anda sekarang, ini semua karena kelanggengan, keabadian, kekekalan Tuhan itu sendiri. Manusia bisa hidup sampai sekarang karena ada kehidupan Tuhan, tapi manusia tidak melihat, tidak menyaksikan kehidupan Tuhan karena manusia lebih menyaksikan kehidupan dirinya sendiri, atau manusia merasa hidup sendiri daripada dihidupi oleh Tuhan. Jadi pembahasan kajian konsep-konsep ketuhanan yang selama ini dibahas oleh manusia, dikaji oleh manusia, masih konsep kemanusiaan. Semuanya serba terbalik. Bagaikan langit dan bumi. Penduduk bumi takkan pernah bisa membahas langit bila penduduk bumi tidak terbang ke langit. Bila penduduk langit bisa mengkaji langit, bahkan bisa juga mengkaji bumi, karena sudah di langit, memandang dunia, memandang bumi, sudah tidak ada hijab lagi, karena sudah terang benderang kenyataan ilahi itu. Terang benderang kenyataan manusia itu. Bila manusia yang masih mengkaji-kaji langit masih tinggal di bumi, tinggal di dunia, semuanya serba halusinasi atau hayalan saja. Mewujudkan Tuhan yang sudah wujud. Manusia mengesak-esakan Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah esa. Manusia menghadirkan Tuhan yang sebenarnya Tuhan lebih hadir daripada manusia itu sendiri. Apa buktinya? Tanpa kehadiran Tuhan, kita selama ini takkan pernah hadir di dunia ini. Itulah sebenarnya manusia kekal, abadi, bako, karena
ada kekal abadi bakoknya Tuhan itu sendiri. Tapi kebanyakan seluruh manusia buta akan itu semua, karena manusia terhijab dengan diri kemanusiaannya, sehingga manusianya seolah-olah jadi Tuhan itu di dalam dadanya masing-masing, sehingga pembahasan Tuhan hanya kajian yang dusta belaka, demi untuk dikatakan manusianya paham akan Tuhan. Padahal manusia tak akan pernah paham akan Tuhan. Jangankan manusia paham akan Tuhan, manusia paham akan dirinya saja tidak bisa. Manusia paham akan hidupnya saja tidak bisa. Manusia paham kewujudannya saja tidak bisa. Manusia paham atas asal-usulnya saja tidak bisa. Kok megaya memahami Tuhan segala? Namun bagi manusia yang sudah ke langit, yang sudah kembali berpasrah diri kepada Tuhan, maka manusia sudah tak pernah bisa mengkaji-kaji Tuhan lagi. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang wujud, Tuhanlah yang nyata, yang mengkaji Tuhan, ya Tuhan sendiri. Yang mendengarkan Tuhan, ya Tuhan sendiri. Yang memperhatikan Tuhan, ya Tuhan sendiri. Yang tahu Tuhan, ya Tuhan sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Tanpa Tuhanku aku tak pernah ada. Tanpa Tuhanku aku takkan pernah mengenal diriku. Tanpa Tuhanku aku takkan pernah wujud, takkan pernah ada, takkan pernah hidup di dunia ini. Maka dari itu yang bisa kenal Tuhan ya hanya Tuhan. Yang kenal wali ya hanya wali. Yang kenal setan ya hanya setan. Yang kenal manusia ya hanya manusia. Tergantung Anda posisinya di mana sekarang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dapat dipahami ya sahabatku. Sambil menjelang sholat subuh, nanti menjelang sholat subuh kita akhiri dan saya akan menjalankan sholat subuh. Karena sebenarnya saya tidak mampu sholat subuh. Karena sholat subuh sebenarnya bukan saya yang sholat. Saya hanya dipakai Tuhan untuk sholat subuh. Dan kita semua tak mungkin bisa mengaku-akui bahwa sholat subuh nanti itu sholat kita. Uang kita hanya dipakai Tuhan, diperjalankan Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Ngapain kita ngaku-ngaku yang sholat? Keberadaan kita sendiri saja tak pernah bisa kita mengaku-ngakui. Tanpa pengakuan Tuhan itu sendiri, yang wujud, yang hidup, yang bakok, yang kekal, dan meliputi manusia itu sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi sahabat-sahabat yang baru mengenal kajian ini, ada di YouTube saya. Nanti setelah kajian-kajian saya unggah lagi, diabadikan di YouTube Uripe Spasi Allah, agar bisa diulang kaji, agar bisa dikaji-kaji lagi, diulang-ulang lagi, agar semakin pisau yang tumpul ini agar semakin tajam. Tajamnya pisau nanti untuk apa? Untuk menebas angkara murka, untuk menebas, memancung kekafiran diri kita sendiri, bukan untuk memancung kekafiran orang lain. Ngapain kita memancung kekafiran orang lain sementara diri kita sendiri juga kafir? Ngapain?
Jadi peperangan itu adalah peperangan memerangi diri kita sendiri. Sedangkan peperangan dohir itu peperangan yang sangat amat kecil. Itu hanya gambar atau kiasan saja bahwa kita menghadapi peperangan yang akbar, peperangan yang agung. Dikatakan para sahabat bertanya ketika selesai perang Badar, "Ya Nabi Muhammad, apakah ada lagi peperangan yang maha dahsyat setelah perang Badar ini?" Ada yang peperangan yang lebih besar lagi. Apa itu? Memerangi hawa nafsumu sendiri. Inilah peperangan yang sesungguhnya yang dikabarkan di dalam Al-Quran. Memerangi diri sendiri, memerangi kekafiran diri kita sendiri, memerangi kedustaan kita sendiri, memerangi kedurhakaan kita sendiri kepada Tuhan. Jangan memerangi orang lain sementara diri kita masih kalah di dalam berperang. Jadi yang dimaksud mengkaji-kaji ulang di YouTube Uripe Allah agar senjata atau agar keris ini, pedang ini semakin tajam. Pusaka yang ada di dalam diri kita supaya tajam. Kebetulan di bulan Asyura ini, bulan Muharram ini, tempatnya jadidul iman, memperbarui iman atau mengasah pusaka-pusaka yang tumpul ini. Diasah lagi dengan menyimak mengulang-ulang kajian-kajian di YouTube Uripe Allah, maka pedang ini, pusaka ini semakin tajam dan tajam, semakin diulang tajam dan tajam untuk membunuh, memancung, memotong kekafiran diri kita sendiri di hati kita, agar nyata kewujudan Tuhan di balik kewujudan manusia ini, agar nyata kehidupan Tuhan di balik kehidupan manusia ini, agar nyata kekekalan, keabadian, kelanggengan Tuhan di balik kelanggengan manusia, agar nyata Tuhan daripada kenyataan manusia ini. Karena sesungguhnya Tuhanlah yang ada, manusia hanyalah bayangan-bayangan Tuhan saja. Namun bila manusianya yang masih menjadi raja di dalam hatinya, itulah kerajaan kegelapan, kerajaan setan. Itulah butanya mata hati, itulah kematian jiwa. Disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini saja buta mata hatinya, apalagi di akhirat nanti, maka ia akan tersesat-sesat jalannya. Jadi kembali kepada Tuhan, mencari Tuhan, menemukan Tuhan, ya saat kita di dunia ini, bukan nanti. Ketika saat ini kita bisa menemukan Tuhan, ketika saat ini kita bisa kembali kepada Tuhan, maka akhir dari sebuah perjalanan, akhir aktivitas kita, akhir apa yang kita lakukan pasti otomatis menjadi lillah, bukan linas. Bila manusianya tidak kenal Allah, tidak kenal Tuhan, buta hatinya akan Tuhan, pasti ending perjalanan akhir dari aktivitasnya, akhirat aktivitasnya, maka otomatis linapsi. Yang ngomong, yang berkalam, yang berfirman ini masih manusianya. Inilah kepalsuan. Jadi otomatis kembali ke akhirat, kepemilikan,
keakuan, kedagingan manusianya, akhiratnya, akhir dari segala aktivitasnya menuju linapsi. Itulah manusia-manusia yang mencari kepuasan-kepuasan di dunia ini demi kepuasan hawa nafsunya sendiri. Sholatnya kembali ke akhirat, linapsi, di aku ini aku yang sholat. Beribadah otomatis kembali kepada linapsi. Kenapa? Karena manusianya yang merasa mampu beribadah. Inilah manusia yang merasa dirinya langgeng, abadi, kekal daripada keabadian Tuhan. Karena manusia buta akan abadinya Tuhan. Manusia buta akan kekekalan Tuhan yang ada pada dirinya. Manusia buta akan keabadian Sang Pencipta di balik dirinya. Karena manusia lebih memandang kedirian, keakuan, kedagingannya daripada memandang siapa yang menciptakan diri kita ini. Ketika manusianya masih buta di dunia ini, ya mati hatinya, mati jiwanya, dan dikubur di dalam jasad-jasad ini. Jadi alam kubur itu bukan nanti, tapi sekarang sudah berlaku dan berlangsung ketika manusianya belum berserah diri kepada Tuhannya. Manusia belum beriman kepada kewujudan Tuhannya, karena manusia masih beriman kepada kewujudan dirinya sendiri, maka ia dikubur terus, disiksa terus dengan rasa ketakutan-ketakutan yang ada di dalam hatinya tentang keponya keduniaan ini. Ditakut-takuti dengan kematian, ditakut-takuti bila dirinya sakit, ditakut-takuti bila jatuh miskin, ditakut-takuti dengan serba kekurangan di kehidupan dunia ini. Semua serba menakutkan, menyakitkan, menyedihkan, menyengsarakan, mengecewakan bagi manusia hidup di dunia ini yang paling ditakuti. Kenapa? Karena manusia lebih takut kepada dirinya daripada takut kepada Tuhannya. Karena yang dikenal oleh manusia hanyalah diri manusianya. Ia takut. Coba manusianya berani berserah diri, membaiatkan diri kepada Tuhannya, berserah diri kepada Tuhannya, maka manusianya mati di dalam hidupnya Tuhan, maka enjoy saja. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang ada. Tapi bila hanya manusia yang ada, manusia tak akan pernah bisa merasakan keenjoyan, tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sebenar-benarnya kebahagiaan. Manusia hanya mengenal enjoy yang palsu, kebahagiaan yang palsu. Kenapa? Semua itu hanya semu fata morgana saja. Karena manusia lebih banyak memikirkan kekhawatirannya saja, banyak memikirkan kepentingan hawa nafsunya saja daripada kepentingan keselamatan dirinya di sisi Tuhannya. Inilah bukti bahwa manusia merasa dirinya bersifat abadi, kekal, bako. Kenapa? Karena Allahnya rusak di dalam dadanya, Allahnya hancur di dalam dadanya, Allahnya binasa di dalam dadanya. Hanya manusianya yang ada. Itulah bukti bahwa manusia maha kekal, maha langgeng, maha ada menurut hawa nafsunya.
karena untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri, sehingga manusia arwahnya, rohnya tidak pernah bisa pulang kepada Tuhannya, akhirnya jadi gentayangan di dalam kuburannya, menakut-nakuti manusianya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya adakan tanya jawab meskipun singkat, semoga apa yang telah dikaji menjadikan kita bertambah sadar di dalam kehidupan ini, bertambah sadar di dalam agama yang kita peluk. Sementara selama ini kita mabuk agama, kita pegang agama, kita yakini bahwa agama kita paling benar. Itulah orang-orang yang mabuk agama, orang-orang yang menjadikan agama sebagai Tuhan, padahal kita diperintah meninggalkan agama. Agar supaya apa? Agar supaya ketemu dengan apa tujuan agama itu, yakni kembali berpasrah diri ke pangkuan Sang Ilahi Robbi. Bila manusia belum meninggalkan agama-agamanya, maka manusia akan terpasung, terpenjara dengan agama-agama yang diyakininya, sehingga mengklaim agamanya yang paling benar dan agama orang lain salah semua. Inilah orang-orang yang mabuk agama, dan inilah orang-orang yang mentuhankan agamanya masing-masing, sehingga mengklaim orang lain salah di dalam beragama. Padahal di sisi Tuhan, bila manusia mau melepaskan agama-agamanya dan kembali lagi, inna dina indallahil Islam, bahwa agama di sisi Tuhan adalah berpasrah diri, menyelamatkan diri dari kedirian manusia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk saya dapat memahaminya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit waktunya sebelum kita sholat subuh. Dengan kajian ini, kira-kira apa yang mau dipertanyakan oleh sahabat-sahabatku yang di bawah? Saya kasih waktu 5 menit. Dan kebetulan di Medan, di Sumatera Utara, subuhnya kurang 10 menit. Saya kasih waktu 5 menit, dan sisa 5 menitnya saya siap-siap sholat subuh. Silakan bila ada yang mau bertanya. Dan saya sampaikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas salam-salam yang sudah Anda ungkapkan di komentar. Gimana? Ada yang mau bertanya? Apa sudah enjoy semua dengan keterangan atau paparan tadi? Dan bisa diulang lagi kajian-kajian tadi di YouTube Uripe Spasi Allah, dan insya Allah nanti atau hari ini saya unggah ke YouTube agar bisa diulang-ulang kaji, agar bila kajian atau paparan ini mengandung kebenaran, maka Anda wajib untuk menyebarluaskan kebenaran ini meskipun sakit, meskipun sulit harus menyampaikan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran harus ditegakkan. Karena kita selama ini telah disesatkan oleh hawa nafsu kita sendiri, disesatkan oleh setan yang berkuasa atas diri kita selama ini, disesatkan oleh diri kita sendiri. Karena kita tidak tahu diri kita sendiri, karena kita mengenal diri hanya sebatas diri yang terperi saja. Kita tidak bisa pulang kepada diri yang sebenar-benarnya diri.
bila mengandung kebenaran di dalam kajian atau paparan YouTube Uripe Spasi Allah, monggo disebarluaskan. Supaya apa? Itulah tanda bahwa Anda memahami kajian-kajian ini, bahwa Anda memahami Anda pun juga para utusan-utusan Tuhan di muka bumi ini untuk menyebarkan kebenaran. Karena Anda pun juga yang menjadi pondasi, penopang, penjaga antara langit dan bumi, sehingga dunia dan langit ini tetap lestari. Jadi bumi dan langit ini tak akan pernah kiamat yang seperti dibayang-bayangkan manusia. Karena kiamat itu maknanya bukan hancurnya langit dan bumi. Makna dari kiamat itu adalah kesadaran. Kiam itu kan berdiri tegak atau sadar manusianya. Ketika manusianya, kapan manusianya bisa sadar? Bila manusianya sudah menyerahkan langit dan bumi, sudah menyerahkan hidup dan badannya kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud hari kiamat itu. Maka bangkitlah manusia, sadarlah manusia bahwa hidup dan badan inilah pagelaran Tuhan, milik Tuhan. Jadi bila manusianya sudah berserah diri kepada Tuhannya, maka manusianya hanya nonton Allah sambil makan popcorn, enjoy saja hidup di dunia ini dengan kebahagiaan, dengan ketenangan, dengan keindahan yang ada di dalam warna-warni perbedaan-perbedaan isi dunia ini. Kita pandang dengan keindahan, kita pandang dengan kasih sayang. Semoga kita semua dapat memahami. Alhamdulillah, bila sudah enjoy semua, terima kasih. Dan saya akhiri dulu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.